Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dengan NIM 42014228083. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data penelitian menggunakan regresi linear. Nah, untuk yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian ilmiah karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data yang diperoleh. Dalam era digital dan big data saat ini, kemampuan untuk menganalisis data menjadi sangat krusial untuk menghasilkan keputusan yang berbasis bukti, evidence-based decision making. Salah satu metode analisis data yang paling umum dan mendasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknik, dan psikologi. Regresi linear digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara variabel serta untuk meramalan forecasting. Regresi linear tidak hanya menawarkan pemahaman kuantitatif tentang hubungan variabel, tetapi juga memberikan kerangka untuk menguji hipotesis dan mengembangkan model prediktif. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memahami konsep dasar asumsi serta penerapan dari analisis regresi linear guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Nah, pada rumusan masalah, bagaimana pemahaman konsep dasar dan penerapan regresi linear dan analisis data penelitian, serta apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakannya. Nah, tujuan penelitiannya itu bertujuan untuk yang pertama menjelaskan konsep dasar regresi linear. Nah, yang kedua menguraikan jenis-jenis regresi linear. Yang ketiga menjabarkan langkah-langkah analisis regresi linear dalam penelitian. Nah, yang keempat menunjukkan contoh penerapan regresi linear. Nah, yang terakhir memberikan pemahaman tentang interpretasi hasil analisis. Nah, pada bab 3 ini ada kajian teori. Yang pertama, pengertian regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh antara satu atau lebih variabel independen X terhadap satu variabel independen Y. Model regresi linear bertujuan untuk membentuk persamaan garis lurus yang paling baik menggambarkan hubungan antar variabel-variabel tersebut. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y adalah variabel dependen, A adalah konstan intercept, kemudian B, A adalah konstan intercept, B adalah koefisien regresi kemiringan garis, X adalah variabel independen, dan plus E itu adalah error, kesalahan prediksi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis regresi linear. Pada pada jenis-jenis regresi linear ini, yang pertama ada regresi linear sederhana, melibatkan satu variabel independen, contohnya pengaruh tingkat konsumsi terhadap pengeluaran. Nah, pada yang kedua, regresi linear berganda, melibatkan dua atau lebih variabel independen, contohnya pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya ada asumsi regresi linear. Yang pertama, hubungan antara X dan Y bersifat linear. Yang kedua, residual selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi berdistribusi normal. Yang ketiga, homoskedastisitas variabel residual konstan pada seluruh nilai X. Nah, yang keempat, tidak terjadi kolinearitas pada regresi berganda, yaitu tidak adanya korelasi tinggi antar variabel independen. Nah, yang terakhir itu tidak terdapat autokorelasi khususnya dalam data time series. Nah, pada kelebihan dan keterbatasan regresi linear, yang pertama ada kelebihan.
mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, cocok di hubungan linear yang sederhana. Yang terakhir, memberikan dasar untuk menganalisis yang lebih kompleks. Dan keterbatasan regresi linear ini tuh tidak cocok untuk hubungan nonlinear. Yang kedua, sangat bergantung pada terpenuhnya asumsi-asumsi dasar, rentan terhadap outline, dan multikolinearitas. Selanjutnya, ada bab 3 di mana bab ini itu menjelaskan metodologi penerapan. Langkah-langkah analisis regresi, yang pertama menentukan variabel independen dan dependen sesuai dengan kerangka teori. Yang kedua, mengumpulkan dan mempersiapkan data, termasuk memberikan data dari outline atau nilai hilang. Yang ketiga, melakukan eksplorasi data awal untuk melihat korelasi dan distribusi variabel. Yang keempat, melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji heterokedalitas, dan uji multikolinearitas. Yang kelima, menyusun model regresi dengan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPS, eh, R, atau Python. Yang keenam, menginterpretasi hasil koefisien regresi nilai R2 dari signifikan model. Yang ketujuh, melakukan evaluasi model dengan melihat nilai error. Contoh penerapan, misal dalam penelitian hubungan antara jumlah jam belajar X dengan nilai ujian Y mahasiswa. Dengan data yang tersedia dari 100 mahasiswa dilakukan analisis regresi linear sederhana. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai 2,5 dan signifikan pada level 0,05. Ini berarti bahwa setiap penambahan 1 jam belajar berkontribusi terhadap penilaian nilai ujian sebesar 2,5 poin. Selain itu, nilai R kuadrat sebesar 0,65 mengidentifikasi bahwa 65% variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Uji T menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan, sementara uji F menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Nah, pada bab keempat, hasil dan pembahasan. Dari hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Koefisien regresi yang signifikan menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat yang tinggi mengidentifikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Namun demikian penting untuk selalu memeriksa keberlakuan asumsi-asumsi dasar seperti sebelum menarik kesimpulan akhir. Dalam penelitian lain, regresi linear berganda dapat diterapkan untuk melakukan pengaruh beberapa faktor seperti motivasi, fasilitas belajar, dan strategi pembelajaran terhadap prestasi akademik. Dalam hal ini, multikolinearitas harus diuji agar hasil model tidak bias. Pada bab 5 penutup, kesimpulan, regresi linear adalah analisis statistik yang efektif untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Metode ini sangat berguna dalam berbagai bidang untuk keperluan deskriptif dan prediktif. Pemahaman yang baik terhadap konsep dasar, asumsi, serta langkah-langkah analisis regresi linear sangat penting akan hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan benar dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, sarannya itu dianjurkan bagi peneliti untuk mengasumsikan regresi sebelum menginterpretasikan hasil dan memilih jenis regresi yang sesuai dengan karakteristik data yang dimiliki. Penggunaan perangkat lunak statistik yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses analisis dan meningkatkan akurat hasilnya. Untuk daftar pustakanya, ini. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.